Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, barulah warga Hadromi memperoleh status hukum sebagai orang Indonesia. Jadi betapa kurang ajarnya para habaib ini kepada Abdurrahman Wahid. Padahal ternyata yang sebelumnya statusnya pada zaman Bung Karno, mereka disebut adalah orang Indonesia bukan asli dalam kependudukannya. Baru tahu saya. Sebelumnya itu mereka disebut oleh dalam catatan buku mereka, ya, paspor mereka, orang Indonesia bukan asli, ya. Memang merepotkan orang Belanda juga awalnya. Cukup banyak orang Arab yang menjadi rentenir. Nah ini, dengan reputasi mereka secara keseluruhan lebih buruk daripada rentenir Tionghoa. Jadi para yang ngaku Sayyid ini, Habib ini, mereka itu banyak bertindak sebagai rentenir dan mereka dianggap sebagai buruk. Maka istilah Arab itu, Arab Yaman itu identik dengan kata penipu, dan dikatakan di sini kata Arab Yaman identik dengan istilah seperti pelit dan penipu, ya. Habib-habib yang sok gagah ini, sok jago kayak Rizik Syihab itu harusnya baca buku ini, ya, biar sadar siapa dia, moyangnya itu, ya. Komen kepada pemerintahan Belanda bahwa mereka ini parasit batu nisan. Jadi ternyata juga bisnis makam sudah terjadi zaman dulu. Jadi kebiasaan orang Hadromi ini memang tadi sampai Senokorgoronya menyebutkan parasit batu nisan. Jadi sudah dibuat catatan oleh Senokorgoronya tentang mereka, sudah ada tentang bagaimana mereka menggunakan makam-makam untuk bisnis, ya. Menambahkan kata Sayyid pada papan nama di rumah mereka dan memperkenalkan diri mereka kepada orang luar sebagai Sayyid nih Sayyid gitu tadi. Ini ya, kayak sekarang lah tadi. Semua dimanapun berada, semoga panjenengan semua ada dalam kebaikan. Pada pagi hari ini Abah ingin bicara sedikit tentang ada temuan buku baru, ya, yang mana di buku ini adalah ditulis oleh Huub de Jong, seorang penulis Belanda, di mana judulnya itu adalah Mencari Identitas Orang Arab Hadromi di Indonesia tahun 1900 sampai tahun 1950, ya. Kalau sebelumnya Abah banyak bercerita tentang hubungannya Belanda dengan Senokorgoronya dan Habib Utsman bin Yahya-nya. Pada buku ini dikisahkan tentang motivasi, ya. Motivasi dari orang imigran Yaman datang ke Indonesia. Abah baru baca satu bab saja sudah kelihatan bahwa sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang mencari suaka, ya, awalnya. Yang kemudian nanti di Indonesia adalah, walaupun awalnya membuat masalah buat Hindia Belanda, ya, karena mereka itu datang ke Hindia Belanda, yaitu ke Indonesia saat itu, ya, memang merepotkan orang Belanda juga awalnya. Walaupun akhirnya ada simbiosis mutualisme, ya, antara Belanda dan orang Yaman ini. Di tengah perjalanan memang kalau bicara satu bab saja sudah jelas itu mustahil bahwa mereka itu adalah dzurriyyat Nabi, ya. Karena kita lihat saja di sini mereka itu lebih daripada sekelompok orang yang mencari suaka, ya. Karena disebutkan dalam buku ini, dalam tulisan De Jong ini, bahwa motivasi mereka datang ke sini adalah, saya bacakan saja, bahwa sesungguhnya para pendatang Hadromi yang meninggalkan jazirah Yaman, ya, selatan, mempunyai motivasi mencari kehidupan yang lebih baik, menyingkir dari masalah pidana dan perdata, menyingkir karena adanya pertikaian, peperangan, karena kemiskinan. Jadi yang sangat melanda adalah kemiskinan, adalah di Yaman saat itu. Ya, inilah yang membuat cikal bakal mereka, para lelaki orang Yaman ini bertebaran, ya. Jadi kemudian masuklah mereka ke Indonesia, ya. Kemudian nanti ada kaitannya dengan siapa, dengan bagaimana peran Senokorgoronya, ya, di mana Senokorgoronya ini memiliki, disebut di sini adalah bahwa memiliki peran ganda, ya. Kenapa disebut peran ganda? Di satu sisi
Senokor-Gronya ini kebetulan ditunjuk oleh Belanda adalah untuk mengurusi imigran-imigran dari Arab ya, awalnya tadi semua. Tetapi Senokor-Gronya juga membuat catatan-catatan kaki bahwa walaupun nanti di perjalanan Belanda menggunakan jasa mereka, tapi karena ini kan bicaranya 1900, tapi kalau di bawah 1900 baru kita ngerti bahwa yang Abah suka bahas tentang hubungan Senokor-Gronya, Habib Utsman bin Yahya. Kalau di sini ini sudah mulai masuk ke dalam ranah Robito Alawiyah dan Al-Irsyad ya. Jadi 30 tahun sebelum kemerdekaan ya. Ternyata betapa berkali-kali orang karena nanti itu sahabat, ternyata pendatang mereka ke Indonesia itu adalah dari Yaman itu dengan 4 kelompok ya. 4 kelompok. Yang pertama ada yang ngaku sebagai Sayyid ya, ada yang nanti ada yang mengaku sebagai Syekh, kemudian ada yang disebut Qobili, ada yang disebut Masakin. Jadi di Yaman sendiri saat itu memang orang Yaman ini mengenal istilah kasta. Jadi yang disebutkan Sayyid oleh mereka, yang sekarang begitu sampai di Indonesia mengaku sebagai Habib ya. Itu juga nanti dijelaskan di sini adalah sebagai Sayyid ya. Walaupun nanti mereka hanya dilarang oleh orang-orang Arab ya, yang dari Hijaz, mereka dilarang menggunakan gelar Sayyid dan Syarif ya. Nah ini ya. Nah, ada peran ganda dari Senokor-Gronya di sini adalah bagaimana dia berperan walaupun dia menggunakan mereka, tapi mereka memberikan catatan kaki kepada pemerintahan Hindia Belanda bahwa mereka itu adalah licik, mereka itu nggak jujur ya. Termasuk nanti ada beberapa fakta ya. Jadi, nah, karena ini berupa buku ya sahabat, jadi mohon maaf barangkali saya akan bacakan aja potongan-potongan yang saya tandai ya. Nah, secara resmi ternyata juga saya baru tahu di sini ya. Jadi ketika pemerintahan Indonesia silih berganti berkontribusi saat itu, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, barulah warga Hadromi memperoleh status hukum sebagai orang Indonesia. Jadi betapa kurang ajarnya para habaib ini kepada Abdurrahman Wahid, padahal ternyata yang sebelumnya statusnya pada zaman Bung Karno mereka disebut adalah orang Indonesia bukan asli dalam kependudukannya. Tetapi pada saat pemerintahan Gus Dur kita tahu beliau adalah orang yang baik ya, dan bahkan kepada Cina pun beliau mengakomodir ya. Maka mereka menjadi warga negara Indonesia. Seolah-olah mereka yang sebelumnya adalah kita juga belum tahu ini, baru tahu saya. Sebelumnya itu mereka disebut oleh dalam catatan buku mereka ya, paspor mereka orang Indonesia bukan asli ya. Tapi kemudian zaman Gus Dur lah mereka diakui sebagai penduduk WNI, punya KTP Indonesia, seolah-olah punya paspor Indonesia dan lain sebagainya. Nah, yang sebetulnya yang terjadi ya maka buku ini berjudulnya adalah Mencari Identitas ya. Judulnya Mencari Identitas. Memang betul-betul mereka itu mencari identitas. Mereka sendiri pun nggak ngerti waktu tadi semua. Maka mereka 3 kali berkompromi dengan Hindia Belanda. Mereka meminta diakui sebagai Sayyid ya. Mereka diakui sebagai keturunan Nabi dan mereka minta privilege itu tadi. Nah, cuma kan kemudian oleh Belanda digunakan karena mereka punya keinginan, maka Belanda menjadikan mereka adalah golongan kelas kedua setelah golongan Eropa ya, karena mereka menganggap bahwa kita ini adalah orang-orang sebagai keturunan Nabi ya. Nah, di sini juga dijelaskan tentang memang Senokor-Gronya ini memiliki 2 ganda. Jadi Senokor-Gronya tampil sebagai teman dan lawan bagi orang Hadromi. Senok menentang perlakuan tidak adil terhadap orang Hadromi yang dilakukan pegawai sipil kolonial. Jadi pada awalnya mereka itu memang merepotkan. Mereka kayak TKW datang aja ke Indonesia gitu di awalnya tadi semua. Ini kelompok tahun 1900. Beda yang sebelum Abah ceritakan.
Jadi mereka itu kayak orang yang datang main masuk aja ke sebuah negara pada saat negara Indonesia masih saat itu kan 1900 sampai seperti itu belum merdeka Indonesia itu. Jadi mereka memang merepotkan secara ekonomi karena mereka datang di sini, ada yang datangnya adalah jadi rentenir ya. Di sini banyak dijelaskan nanti ya sahabat tadi ya. Kemudian dijelaskan di sini. Nah, ada juga sebagian kelompok Arab yang sudah di Indonesia saat itu adalah dari Hijaz dan mereka adalah orang Arab yang memang mengantarkan orang Indonesia pergi haji. Jadi ada maklar, ada apa namanya kalau sekarang mungkin kayak semacam apa ya perjalanan ibadah haji ya, ada perjalanan ibadah haji. Nah orang Arab ada, jadi di sini ada percampuran antara orang Yaman di Indonesia itu dengan orang apa namanya Hadromi, ya Hadromi itu orang Yaman ya. Kemudian dijelaskan di sini banyak imigran lebih memilih kehidupan yang terjamin di sini di Indonesia, maksudnya di Hindia Belanda, daripada kehidupan mereka yang tidak pasti di Hadromot. Karena Hadromot dijelaskan di sini begitu miskin, ya. Disebutkan Hadromot adalah wilayah pegunungan yang gersang. Sampai tahun pada abad ke-20 Hadromot terpencil. Awal abad itu perjalanan dengan berjalan dengan kaki dari kota pelabuhan terpenting adalah Makala dan Al-Shir ke wadi yang penduduknya relatif padat. Di pedalaman itu membutuhkan waktu hingga lama. Perang suku, perseteruan keluarga, kejahatan, perampokan, perkosaan, dan kemiskinan yang melanda, yaitulah yang membuat mereka hijrah ke Indonesia. Jadi Habib-habib yang sok gagah ini, sok jago kayak Rizik Syihab itu harusnya baca buku ini ya. Biar sadar siapa dia, apa namanya moyangnya itu ya. Nah, kemudian setelah mereka sampai di sini, mereka kuli di Indonesia. Ada yang kuli dengan Belanda, mereka ada gelar di sini letnan, ada gelar kapten, ya, menjadi prajurit Belanda. Sebetulnya ini kelanjutan dari generasi sebelumnya yang pada saat itu adalah setelah Indonesia apa namanya Penogoro 1825-1830 berperang dengan Belanda, dan saat itu ulama Indonesia sudah mulai nggak percaya dengan apa namanya tidak mau lagi bergabung dengan Belanda. Nah, orang kebenaran imigran-imigran Yaman ini datang ke Indonesia. Nah, wah, itulah digunakan oleh mereka tadi semua sebagai tentara, sebagai apa, sebagai kuli, sebagai buruh di perkebunan ya. Nah, ini orang-orang Hadromi ini tadi semua. Nah, tetapi mereka masih apa namanya tahun 1930 aja mengirimkan uang itu sampai 70 juta gulden ya. Itu uang besar. Jadi mereka mengirimkan uang ke negaranya, ke Yaman, ya. Bahkan di sana itu kayak sekarang katanya. Di sini disebutkan mereka dijawab beberapa waktu dan beberapa bahasa Melayu. Kemudian dikatakan banyak orang yang menerima kiriman uang dari Jawa secara rutin. Di wilayah yang kebanyakan penduduknya miskin itu ada orang yang tinggal di rumah megah dan istana. Jadi mereka setelah bekerja di sini di Belanda, kemudian kerja juga di mana, mereka kirimkan balik ke sana ke Yaman, ya tadi. Jadi tetapi kayak kita aja, kayak misalnya kayak ada rumah bagus sekitar kita. Ini rumah siapa nih? Oh, dia kerja di Arab Saudi. Oh, ini jadi TKW gitu. Jadi ternyata di Hadromot saat itu pun begitu. Mereka mengirimkan uang lewat bank Belanda. Jadi orang-orang yang datang ke Indonesia, begitu mereka mengirimkan duit ke sana, ya, dan melihat akhirnya datanglah Exodus sampai 20.000 tahun 1930 ya, kemudian sampai 40.000 1930, akhirnya 1945 pas kemerdekaan jumlah mereka sudah sampai 80.000. Bayangkan coba. Dan mereka jelas dari awal apa namanya memang benar-benar TKW ke Indonesia, dan mereka begitu. Tapi masih bolak-balik mereka. Kerja di sini, pulang ke Yaman, bangun rumah. Oh, rumah siapa nih? Si Anu kerja di mana? Di Hindia Belanda gitu. Hindia Belanda itu Indonesia saat itu ya. Ya, jadi saya suka kemarin ke Segeranten kan, saya lihat ini rumah siapa nih? Oh, Haji Anu, di mana kerjanya? Oh, di Arab Saudi, dia di TKW di sana jadi supir, punya kios gitu kan. Nah, kayak gitulah tadi semua. Jadi nggak ada gelar dari awal itu, mereka sendiri bingung boro-boro, oh saya ini keturunan Nabi, nggak ada di awal-awal itu sebetulnya tadi semua. Jadi mereka itu lebih bagaimana untuk bisa bertahan hidup tadi ya. Nah, di sini baru dikisahkan tentang mereka itu siapa sebut Sayyid ya. Jadi masyarakat Hadromi ditandai oleh struktur kelas yang cukup kaku dan berbasis keturunan. Kelas tertinggi adalah Sayyid
yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain. Nah ini mereka juga disebut Ba'alwi atau Alwi, sebutan yang diambil dari Alwi, cucu leluhur klan mereka yang bernama Ahmad bin Isa al-Muhajir. Nah tetapi ini kan kitabnya Belanda, orang Belanda ya. Tetapi kan kita sudah tahu dari kitab sebelumnya ternyata Ahmad Isa al-Muhajir itu sesuai dengan pengakuan apa namanya Banul Ahdal dan Banul Kudaimi adalah bukan, karena saya juga baru teman saya hijrah ziarah ke sana ke Irak Selatan itu ya, ke makomnya Sayyid Ahmad bin Isa, luar biasa ya, luar biasa. Megahnya luar biasa, saya divideokan mereka ya, dan nah ini tapi di dalam ini De Jong menulis, karena De Jong mungkin nggak ngerti kan sejarahnya, karena De Jong itu hanya menulis pada saat mereka sudah ke sini. Cuma pengakuan mereka bahwa mereka dari Hadramaut, bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad melalui cucunya Husain tadi semua ya. Di sini. Kemudian setelah itu ternyata kan Abah sudah jelaskan bahwa mereka itu yang mengaku Sayyid Ahmad al-Muhajir itu adalah Sayyid Isa itu ternyata bernama adalah Muhammad bin Sulaiman kan, yang apa namanya orang Irak, yang pada saat Sayyid Ahmad yang asli pergi ke Irak Selatan, dia malah hijrah ke mana, ke Hadramaut. Di Hadramaut ngaku sebagai Sayyid Ahmad ya al-Muhajir, digelarilah al-Muhajir, yang nanti 9 Hijriah nanti oleh Habib Ali Syakron dibuatlah makam ya 500 tahun kemudian. Nah ini. Jadi ini di sini hanya De Jong hanya menceritakan tentang mereka. Jadi mereka nggak ngerti bahwa mereka itu asli atau tidak asli ya. Karena bukan urusannya mungkin bagi penulis Belanda tadi semua ya. Nah, secara garis ini rombongan yang datang ke Indonesia itu adalah ada 4 kelompok dari bangsa Yaman itu. Ada yang disebut Sayyid, ada yang disebut Syekh, ada yang disebut Qobili, ada yang disebut Masakin. Jadi memang di Yaman sendiri, sahabat, di Yaman sendiri mereka itu ada 4 itu. Makanya nggak aneh kalau seandainya orang Yaman itu memang sangat feodal tadi semua ya. Jadi memang itu punya kasta kayak orang Hindu tadi. Jadi kasta pertama Sayyid, barulah Syekh. Jadi Syekh itu non Sayyid, sama untuk menyampaikan agama tapi non Sayyid ya. Kemudian Qobili ya, dan yang terakhir adalah Masakin. Nah, yang lucu nanti pada saat Belanda membutuhkan mereka, Sayyid ini jumlahnya cuma 700 orang. Sementara Masakin jumlahnya 40.000 orang. Tapi nanti setelah ada persaingan antara Al-Irsyad dengan Robito Alawiyah, mereka juga meminta kepada pemerintahan Belanda bahwa yang Sayyid ini, yang Masakin ini yang bukan Sayyid, pokoknya siapapun yang dari Yaman minta dikasih gelar Sayyid gitu kan tadi. Ini mereka di sini disebutkan oleh De Jong dalam bukunya, mereka bernegosiasi dengan pemerintahan Belanda untuk mereka karena dia bilang saya udah berpunya jasa untuk Belanda. Sementara mereka tuh Al-Irsyad itu belum ada jasa tadi semua, karena sudah ada perseteruan ya saat itu ya. Jadi tentang juri kisahkan di sini tentang Al-Katiri, tentang Al-Kuwaiti ya. Jadi ini sejarah Nah, kemudian tentang kafaah di sini juga dijelaskan ya. Jadi orang yang mengaku Sayyid yang tadi jumlahnya hanya 700 orang itu ya dari Yaman ya, sementara sisanya itu adalah orang Masakin, sebetulnya orang Yaman asli yang miskin tadi saat itu yang ikut kepada Sayyid ini. Padahal Sayyid dan juga Sayyid palsu kan, Sayyid palsu ya tadi. Mungkin di buku ini mereka nggak ngerti karena sejarahnya berbeda. Kita buka dari kitab ini kan dari tulisannya orang Belanda tadi semua. Tentang dikisahkan tentang bahkan Sayyid, mereka tuh ngaku Sayyid sebagai turunan Husain ya, sementara Syarif keturunan Hasan yang sudah ada di Indonesia saat itu ya. Bahkan mereka tidak boleh menikah Sayyid dan Syarif ya. Jadi Sayyid itu keturunan Husain itu merasa lebih tinggi dari keturunan Hasan ya. Jadi merasa lebih tinggi ya, karena menurut mereka bahwa pernikahan itu adalah tidak kafaah tadi semua. Dan inilah yang menjadikan mereka akhirnya berseteru nanti dengan Syekh Ahmad Sukarti ya, dengan Syekh Ahmad Sukarti dengan Al-Irsyad. Jadi ternyata memang beda antara Al-Irsyad adalah mungkin yang sekarang kelompok Baswedan tadi, termasuk juga di sini tentang perjalanan A.R. Baswedan ya, kakek buyutnya Anies Baswedan ya.
Jadi kalau marga Baswedan yang non Sayyid ini sebetulnya dari agak moderat ya datang ke Indonesia. Jadi mereka tidak menginginkan ya walaupun sama-sama datang dari Hadramaut, tetapi mereka tidak menginginkan cara-cara yang digunakan oleh orang-orang sekelompok yang mengaku keturunan yang Sayyid, keturunan baginda Nabi dari Husain ya, dari Husain. Kemudian inilah permasalahan yang sebetulnya mulai perseteruan ya. Nah, di Indonesia mereka itu kerja di Belanda dengan berpangkat letnan dan kapten tergantung pada besarnya komunitas ya. Pada awal abad 20 kampung-kampung Arab sudah berlebihan penduduk jika ingin pergi ke kampungnya untuk berdagang atau mengunjungi. Nah, ini ada fakta yang lain ya. Kemudian orang Hadrami banyak di sini dikisahkan ya. Di kalangan orang Arab, produk yang diperdagangkan termasuk pakaian, bahan bangunan, mebel, batu mulia, parfum dan juga kitab agama. Di beberapa kota mereka mendirikan bengkel kerja, tempat batik dicetak dan tekstil ditenun. Cukup banyak orang Arab yang menjadi rentenir. Nah ini dengan reputasi mereka secara keseluruhan lebih buruk daripada rentenir Tionghoa. Jadi para yang ngaku Sayyid ini, Habib ini, mereka itu banyak bertindak sebagai rentenir dan mereka dianggap sebagai maka istilah Arab itu Arab Yaman itu identik dengan kata penipu dan dikatakan di sini. Jadi kata Arab Yaman identik dengan istilah seperti pelit dan penipu ya ini. Kemudian yang lucu di sini juga dicatat oleh siapa? Oleh Senok Horgronje dikatakan sebagai keturunan Nabi Muhammad mereka dihormati dan seperti di Hadramaut makam Sayyid terkemuka menjadi situs ziarah. Maka Senok Horgronje membuat komen kepada pemerintahan Belanda bahwa mereka ini parasit batu nisan. Jadi ternyata juga bisnis makam sudah terjadi zaman dulu. Jadi kebiasaan orang Hadrami ini memang tadi sampai Senok Horgronje menyebutkan parasit batu nisan. Jadi sudah dibuat catatan oleh Senok Horgronje tentang mereka sudah ada tentang bagaimana mereka menggunakan makam-makam untuk bisnis ya. Jadi jangan aneh lah ya. Jadi semua. Kemudian di sini dikisahkan tentang catatan mereka ya memang. Nah, imigran Yaman ini dijelaskan semakin hari semakin meningkat. Tetapi karena alasan lain dalam pemerintahan kolonial semakin banyak terdengar suara untuk menangkal atau menyuruh mereka balik. Pengaruh buruk orang Arab Yaman ini kepada perekonomian. Karena tadi mereka dagangnya tadi seperti dikatakan di sini, meminjamkan uang dengan bunga yang mencekik leher, ya, menyewakan rumah dengan biaya riba, kemudian menjual barang dengan persyaratan kredit yang tidak baik. Inilah kebangkrutan, kata Senok Horgronje, adalah secara ekonomi kepada Hindia Belanda yang saat itu juga pada saat mereka karena Indonesia sudah mulai melawan. Jadi di sini sahabat, antara kepentingan orang Yaman yang datang ke Indonesia, antara kepentingan pemerintah Indonesia yang mau merdeka, antara kepentingan Belanda yang ingin mempertahankan diri jadi semua punya kepentingan. Jadi walaupun siapa Utsman bin Yahya adalah di sini nggak ada kisah. Walaupun Senok Horgronje itu tahu bahwa mereka itu sampai Senok Horgronje itu membuat mereka itu adalah sebagai racun makam, bisnis makam itu sudah ditulis oleh Senok Horgronje gitu. Mereka itu penipu, mereka itu licik, tetapi karena mereka ada kepentingan yang sama, nah itulah. Walaupun dia sendiri bilang kepada mereka, Islam mereka itu katanya hati-hati, kata-kata Senok Horgronje ya. Nah, kemudian di sini ada dari buku catatan kaki ya. Contoh seperti dikatakan di sini dalam buku Dalman halaman 68 berpendapat bahwa lintah darat Arab Yaman ini lebih berbahaya dari lintah darat dari Tionghoa karena mereka lebih licik dan lebih waspada. Kemudian Sinambela dalam buku Sinambela halaman 850 menggambarkan cara memeras Arab adalah beroperasi. Ketika melihat seorang memiliki ladang cukup luas atau rumah bagus, dia mendekatinya dan bertanya, apakah punya rencana untuk meminjam uang? Dia merayu calon peminjam, terutama anak-anaknya, dan dia kalau anak-anaknya itu bisa terjadi bisnis, maka mendapatkan 10 hingga 30 sen gulden tadi, ya. Jadi inilah kalau saya hanya memotret apa yang dituliskan oleh orang Belanda tentang budaya mereka, ya. Jadi
Di awal itu satu sisi mereka itu ingin hidup, tapi saat kehidupannya begitu susah, maka satu-satunya jalan itu maka mereka tetap ngotot kepada Belanda untuk diberikan gelar Sayyid ya tadi semua, karena untuk mendapatkan kehususan tadi di Indonesia ya. Nah, kemudian mulailah perselisihan ya sahabat, karena jumlah mereka semakin meningkat, jumlah mereka semakin banyak, dan mulailah. Nah inilah maka akhirnya apa namanya pada tahun 1990 orang siapa di sini dikisahkan mereka mendirikan Al Khairat ya. Orang-orang Arab Yaman ini pada tahun 1901 orang Arab Yaman mendirikan Jamiat Al Khair, yaitu perhimpunan untuk kebaikan di Batavia. Perkumpulan ini hendak merawat budaya Arab untuk keluarga mereka ya, yang nanti mereka itu berkumpul dalam Robito Alawiyah yang kita tahu dia berdiri 1928 ya. 28 yaitu 2 tahun setelah berdirinya Nahdlatul Ulama. Tapi sebelumnya sudah berdiri Al Irsad sebetulnya tadi yang kemudian pada tahun 1912 Senokor Glonyo memasukkan 3 guru, yang salah satu guru itu adalah dari Sudan yang bernama yang satu dari Sudan, yang satu dari Maroko, yang satu dari Hijaz, yaitu yang pertama adalah Ahmad Sukarti dari Sudan ya. Ini mengisahkan Ahmad Sukarti. Nah, Ahmad Sukarti pada saat dia masuk ke Indonesia melihat orang Sayyid ini, sejak awal Sukarti tidak menyukai pandangan keagamaan tradisional karena Ahmad Sukarti ini bermadzhab Syafi'i ya, dari Sudan, dari Afrika. Maka cara-cara mereka menurut mereka adalah para habaib ini berbenturan ya, berbenturan dengan banyak mazhab Syafi'i, termasuk masalah pernikahan, kafaah dan lain sebagainya, pengkultusan yang berlebihan. Sejak awal Sukarti tidak menyukai pandangan keagamaan tradisional dan hubungan sosial yang kaku dalam komunitas imigran Hadromi. Dia terutama tidak setuju dengan perilaku angkuh aristokratik Sayyid di Jawa. Sukarti pengikut adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Sementara Syekh Ahmad Sukarti ini adalah pengikut Syekh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, adalah modernis Mesir yang ingin menyelaraskan pengalaman Islam dengan tuntunan zaman dan mengajarkan kesetaraan secara mukmin. Pandangan Sukarti segera menimbulkan pembicaraan panas di kalangan Habib Yaman tadi semua ya. Nah inilah antara Al Irsyad dengan jadi kalau sekarang ini sebetulnya panasnya saat itu pun hampir ya mungkin seperti sekarang tadi semua, di mana sekarang adalah yang menolak Ba'alwi adalah sebagai duriat Rasul. Nah, Ahmad Sukarti juga begitu di sini. Karena menurut dia aneh perilaku mereka. Karena Ahmad Sukarti itu baru datang dari Sudan dan dia adalah lulusan dari Arab Saudi, dan dia yakin seyakin-yakinnya mustahil orang-orang ini adalah Sayyid. Maka Ahmad Sukarti tetap tidak menerima mereka ya. Nah kemudian seperti kebiasaan mencium tangan, mencium kaki, dan ini memang sudah dikisahkan di sini ya. Ahmad Sukarti tidak mau hal yang demikian. Nah ini ya. Kemudian dijelaskan lagi di sini mulailah perseteruan, perbedaan pendapat menimbulkan periode panjang permusuhan antara dua pihak. Ya kayak sekarang aja mungkin panas nih antara yang menolak Ba'alwi dan yang menerima Ba'alwi. Tahun-tahun yang relatif tenang silih berganti dengan tahun-tahun permusuhan terburuk ketika Sayyid saling berhadapan melawan Syekh. Syekh itu maksudnya adalah dari Al Irsyad ya. Dengan menggunakan kata dan perbuatan dalam koran-koran Arab lokal, pamflet, brosur, teks ajaran, posisi dipertahankan dan diserang. Kadang-kadang polemik tumbuh menjadi caci maki. Ya saya sekarang aja tadi semua. Cuma ciri mereka kayak Rizik Syihab semua itu sama itu tadi semua ya. Jadi kalau mungkin sekarang kalau Ahmad Sukarti lebih kepada orang yang menolak Ba'alwi ini juga tetap lembut gitu kan tadi. Tidak ada ancaman, tidak ada makian, tidak ada hinaan tadi semua ya mereka. Mereka selalu menuduh. Dan sama di sini juga dikatakan ya. Kadang-kadang polemik tumbuh menjadi caci maki. Sayyid menuduh Syekh sebagai antara lain komunis. Jadi mereka itu tuduhan komunis tadi. Negro, biang kerok, kalau sekarang mungkin hidung pesek gitu kan tadi. Itu memang udah jadi memang budaya mereka itu ya. Jadi kalau Kiai Imad menjelaskan tentang 10 ciri tanda-tandanya seorang duriat Nabi itu memang 10-10-nya keluar Ba'alwi ini semua ya. Nah, karena memang dari sini juga jelas kelihatan bahwa mereka itu ingin diakui sebagai Sayyid kepada Belanda gitu kan tadi. Sampai mereka banyak kompromi di sini kan.
Negro dan Biangkerok, saya balas sementara Syekh balas mencela Sayyid karena kesombongan, keangkuhan dan perilaku bergelimang dosa, ya. Nah, inilah tadi sama. Jadi kata Syekh Ahmad Sukarti, mereka itu ingin disebut Sayyid keturunan Nabi, tapi tadi rentenir lah, inilah, ya tadi sama. Jinah, mabuk gitu kan dari zaman dulu juga. Bagaimana kata Syekh Ahmad Sukarti, kami akan mengakui engkau sebagai duriat Rasul gitu kan tadi. Di beberapa tempat perbedaan pendapat dikobarkan oleh perhimpunan-perhimpunan lokal yang baru dibentuk yang sejalan dengan Al-Irsyad atau dengan Robitoh Alawiyah, persatuan keturunan Nabi yang baru didirikan. Sesekali kerusuhan pecah, lawan ditolak masuk ke masjid, dilempari batu. Nah, itu. Jadi kelompok Al-Irsyad ini kalau ngumpul sama aja Habib Rizik sekarang. Jadi kalau ada orang-orang yang menolak mereka, dianggap tadi semua bubarkan, serang gitu kan tadi semua. Ini memang karakternya emang lucu sama gitu kan tadi. Kemudian padahal ini buku catatan dari orang Belanda ya. Ini namanya adalah mencari identitas. Jadi mereka penulis Belanda ini juga mengatakan bahwa mereka itu mencari identitas. Siapa saya ini gitu kan dari bahasa. Dan sampai 3 kali mereka bernegosiasi ingin diberikan kekhususan gelar Sayyid dari Belanda. Coba lihat. Gelar Sayyid dari Belanda. Maka jangan aneh, Robitoh Alawiyah ini adalah surat pengesahannya adalah orang Belanda yang menandatangani. Jadi ya. Jadi 3 pernah membuat, tapi kemudian intinya bahwa perselisihan mereka itu adalah makanya disinilah ketegangan memuncak pada Mei 1931. Judulnya di atas adalah pertarungan gelar tadi semua ya. Jadi mereka itu mempertahankan gelar karena mereka sudah mendapatkan gelar Sayyid ya, yang saat itu masih Sayyid saat itu. Tapi kemudian kan mereka dilarang oleh orang-orang Arab Hijaz dari Sayyid dan Syarif bahwa mereka tidak boleh menggunakan nama Sayyid dan Syarif. Dan itulah makanya kenapa ulama kita itu dulu sahabat kayak Bahmun, kadang nyebut Habib, kadang nyebut Syarif gitu kan tadi. Nah sebenarnya harus dipahami oleh kita, Dzurriyyat Rasul itu kan hanya 2 dari keturunan Hasan dan Husain. Kemudian disebutkan bahwa yang Sayyid itu keturunan Husain dan Syarif keturunan Hasan tadi semua. Jadi istilah Habib itu adalah sebetulnya kalau saya baca dalam sebuah kitab siapa itu, istilah Habib itu adalah kepada Sayyid dan Syarif yang sangat dimuliakan gitu kan, yang sangat mereka memiliki. Jadi tidak semua Sayyid Syarif itu baik gitu kan, tidak semua. Makanya yang baik itu disebut Habib gitu. Karena mereka mencinta dan dicintai gitu tadi. Nah, itulah makanya akhirnya para imigran Yaman ini lebih senang menggunakan istilah Habib tadi semua, walaupun memang istilah Habib sudah dicetuskan oleh kakek moyangnya di sana. Jadi istilah Habib ini adalah panggilan kepada orang-orang Sayyid dan Syarif yang sudah cinta mencintai. Nah, tapi akhirnya menggunakanlah istilah, sebetulnya Habib itu adalah Sayyid dan Syarif yang memiliki hubungan yang baik antara yang mencintai dan dicintai gitu. Tapi kemudian oleh kelompok ini Robitoh Alawiyah ini justru Sayyid ini hanya untuk mengukuhkan status mereka di masyarakat. Karena mereka sebagai kaum pendatang, mereka ingin dihargai, tapi mereka juga ingin mengirimkan uang ke kampungnya tadi semua, maka mereka ngotot. Ini adalah, jadi sebetulnya kebiasaan mereka itu sama saja. Jadi kebiasaan di Yaman, kebiasaan di sini sama. Karena di Yaman sendiri mereka terkelompok kepada 4 tadi, Sayyid, Syekh, Qabili, dan Masakin. Nah, sementara yang datang ke Indonesia pun yang terkelompok Masakin yang jumlahnya 40.000 itu ingin diakui sebagai Sayyid. Nah, inilah sampai mereka sendiri Sayyid itu ada yang protes. Nah, dikatakan di sini ketegangan memuncak pada Mei 1931 ketika dalam Kongres Al-Irsyad Batavia dikeluarkan keputusan untuk tidak lagi menganggap gelar Sayyid sebagai hak istimewa. Nah, ini. Jadi Kongres antara pemerintahan Belanda saat itu dengan Ahmad Sukarti, karena Ahmad Sukarti ini datangkan oleh siapa? Senokor Gronye kan ke sini. Karena tadi untuk membereskan nih imigran Yaman yang merepotkan gitu. Ternyata bukan hanya pemerintah Indonesia, pemerintahan Hindia Belanda juga repot oleh mereka itu. Karena tadi dan mereka itu bisnis enaknya, rentenir dan apa semuanya dan tadi semua. Maka itulah Syekh Ahmad Sukarti itu didatangkan dari Sudan tadi semua. Tetapi kemudian karena Syekh Ahmad Sukarti adalah memiliki garis Islam yang lurus, demokrat, karena beliau adalah murid Syekh Muhammad Abduh ya,
mereka itu sangat demokratis karena gurunya dari Mesir, gurunya dari Arab. Dia bilang, ini mustahil nih orang-orang ini. Tadi semua, disitulah perseteruan antara Al-Irsyad dengan Robito Alawiyah. Karena kata Ahmad Sukarti, di Sudan saja, di mana-mana yang saya tahu pergi yang namanya Sayyid nggak begini gitu kan tadi. Akhirnya ketegangan memuncak nih. Mei 1931 ketika dalam Kongres Al-Irsyad di Batavia, dikeluarkan keputusan untuk tidak lagi menganggap gelar Sayyid sebagai hak istimewa kaum Balawi. Sayyid bukan gelar kebangsawanan. Demikian diputuskan bahwa dalam kongres tersebut dan mereka harus dipanggil Mister saja. Panggil Mister, Sir, Tuan, Monsieur. Diakui bahwa di beberapa wilayah Arab istilah Sayyid juga digunakan untuk menyebut orang yang dihormati dan dermawan. Tapi dalam faktanya mereka adalah kebalikannya. Kemudian di sini setiap orang Arab berhak mendapatkan predikat. Nah, ini yang masalah di sini nih. Adalah namun bersamaan dengan itu ditegaskan bahwa istilah Sayyid tidak pernah dikhususkan untuk kelompok tertentu gitu kan tadi. Oleh karena itu setiap orang Arab, orang Yaman yang datang ke sini, mereka minta mendapatkan predikat Sayyid pada namanya sebagaimana lazimnya. Nah, ini yang jadi masalah di sinilah sebetulnya percampuran mana Sayyid asli dan Sayyid palsu. Karena mereka yang ngaku Sayyid aja cuma 700 yang datang pertama itu, dan itu pun kan mengaku keturunan Syekh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Itu aja kita sudah terkonfirmasi palsu gitu kan tadi. Tapi di Indonesia begitu mereka masuk ke sini, yang 700 plus yang 20.000 orang ini pun ingin sama dikasih gelar Sayyid sama kolonial Belanda. Karena kata mereka, nah saya nggak mau dibedakan sama dia kan gitu kan tadi. Tidak lagi membedakan dari mereka dari penduduk lainnya sebagai tadi saya tidak mau dibedakan bahwa mereka ada sebagai kelompok keturunan Nabi tadi kan. Nah, itu bahasanya. Dan akan kehilangan hak istimewa yang melekat pada kedudukan itu. Pendeknya mereka takut hak istimewa kebangsawanan yang disebut Sayyid itu akan hilang. Nah, sesuai kongres segenap komunitas Arab gempar. Ya, maksudnya Robito Alawiyah gempar dengan pertemuan Ahmad Sukarti dengan kolonial Belanda itu. Jadi golongan Syekh memprovokasi kaum Alwi dengan mencatatkan anggota kelompoknya yang menikah dengan sebagai Sayyid, menambahkan kata Sayyid pada papan namanya. Jadi di situ itu untuk menunjukkan akhirnya seorang imigran Yaman itu saat itu adalah di rumahnya ditulisin Sayyid, 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 Sayyid. Allahu Akbar. Jadi kalau begini sahabat, bagaimana disebut surah wal istifadah tadi semua? Bagaimana mereka itu bahwa sebagai duriat Rasul itu sebagai surah wal istifadah. Surah wal istifadah apa? Tahun 1920-30 aja nggak jelas catatannya, nggak jelas statusnya. Mereka sendiri memohon 3 kali kepada Belanda tentang gelar Sayyid itu. Coba yang memohonnya kan ke Belanda tadi semua ya. Dan itu juga awal bahwa Robito Alawiyah itu berdiri karena memang awalnya juga untuk menampung imigran Yaman kan tadinya juga tuh. Tapi awal-awalnya mereka damai-damai saja di sini, kemudian yang 700 yang berasal ngaku tadi dari sananya Sayyid diikuti dengan kelompok masakin yang jumlahnya 20 ribu, yang kemudian nanti 40 ribu, nanti kemudian 80 ribu, mereka juga minta hak prerogatif yang sama. Dia bilang kita juga kan sama dari Yaman, dan makanya dipasanglah apa namanya sesuai kongres ya, mencatatkan anggota kelompoknya yang menikah dengan Sayyid, menambahkan kata Sayyid pada papan nama di rumah mereka dan memperkenalkan diri mereka kepada orang luar sebagai Sayyid nih Sayyid gitu tadi. Ah, ini ya, kayak sekarang lah tadi. Pada 10 Juni beberapa minggu setelah Kongres Al-Irsyad, Robito Alawiyah mengajukan petisi kepada Gubernur Jenderal untuk meminta perlindungan hukum atas gelar Sayyid. Tolong dong lindungi gitu. Kita kan kurang gimana untuk udah membantu Belanda, untuk membantu apa gitu kan. Tolonglah dilindungi ini. Jangan sampai gelar Sayyid ini semua orang yang datang dari Yaman ngaku Sayyid gitu kan tadi ya. Untuk mendukung permintaan tersebut, perhimpunan ini menyebut peraturan perpisah di bidang-bidang seperti pernikahan dan hukum waris yang berlaku untuk keturunan Nabi di kalangan penganut mazhab Syafi'i, mazhab yang diikuti oleh hampir seluruh Muslim Indonesia saat itu ya. Ya memang ada beberapa hal ya sahabat, walaupun mereka itu adalah ngaku duriat Nabi, tetapi sesungguhnya apa namanya banyak hal-hal yang keluar dalam fikihnya itu dari Syafi'iyah ya. Nah, ini beberapa catatan, baru 1 bab yang Abah baca ya tadi semua, baru 1 bab ya.
Jadi intinya secara garis besarnya bahwa sesungguhnya adalah mereka itu sebagaimana kata De Jong ya, ini adalah penulis Belanda, mereka mengisahkan tentang perjalanan orang Yaman ke Indonesia ini. Memang dari awal juga bukan kata Habib Taufik Assegaf bahwa kita ingin mencetak ulama tadi semua ya. Bab makruh aja nggak ngerti, kemudian ternyata memang dari sini aja jelas, nggak jelas, maka nggak aneh kalau dari yang datang ke sini, lain yang dulu sahabat, ya, yang datang 1400-an Hijriah, 1400 Masehi, mereka datang banyaknya sebagai ulama, banyak, ya, banyak, yang tetapi tadi, itu yang datang itu juga bukan dari Hadramaut yang mengaku atas nama keturunan Sayyid Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Al-Muhajir, ya. Tetapi yang dari angkatan 1900 ke sini, ini memang jong semuanya. Ini kebanyakan jong, ya. Jadi yang datang belakangan ini jong, kosong tadi semua. Mereka hanya orang-orang yang mencari suaka, orang-orang yang mencari ekonomi. Mereka adalah hanya TKW ke Indonesia. Karena saat itu Hindia Belanda pada saat menjajah Indonesia adalah namanya di Eropa kan. Sementaranya Belanda sendiri kan, waktu saya datang ke Belanda ke sana, gitu waktu saya ada museum di sana, mereka dikisahkan tentang VOC ya. Sebetulnya mereka datang ke Indonesia itu juga Belanda itu juga karena tadi mereka disebut Holland kan. Holland itu dari Holland, tanah yang rendah. Jadi Jerman Barat, Jerman Timur, semua Eropa itu posisinya tinggi. Jadi Belanda itu kalau musim hujan kerendam semua. Itulah kenapa akhirnya mereka menjadi Amsterdam tadi semua. Dan untuk biaya untuk mendamnya itu adalah Belanda mengirimkan uang ke sana. Jadi Belanda cari duit untuk mendam negeri mereka tadi semua. Sebetulnya kata orang sana yang guidance-nya mengatakan sebetulnya niat kami ke sana itu nggak menjajah tadi semua. Cuma begitu datang ke sebuah pulau adalah kosong, kemudian masyarakat begitu lihat senjata takut, gitu kan tadi. Nah, itu awal Belanda di Indonesia. Padahal mereka itu cuma hanya 2 kapal saja tadi semua. Sebenarnya kalau dipukul sama beberapa orang penduduk aja udah kabur mereka itu. Tapi karena bawa senjata, tinggi putih, mungkin bagi orang Indonesia adalah heran, ini makhluk dari mana ini kayak begini gitu kan tadi. Karena belum ada mereka, oh dia rupanya begini, tinggi, putih gitu dan lain sebagainya. Dan bawa bedil lagi gitu kan tadi. Dan dia buktikan bisa nembak, itu kan nembak jarak jauh itu waktu itu masih mengagetkan gitu kan tadi. Nah inilah kan banyak orang-orang yang tadinya tidak punya niat, maka kejahatan itu bukan karena niat pelakunya, tetapi ada kesempatan. Ya. Nah demikian pula yang Abah lihat kisah tentang Mbak Alwi ini adalah karenanya ada kesempatan. Pada saat tahun 1900 Indonesia dalam masa perjuangan, pergerakan. Nah di sini itu lebih banyak sebetulnya lebih dengan Jepang. Nanti bagaimana peran-peran mereka dengan Jepang ya. Jadi tidak banyak dikisahkan tentang Habib Utsman bin Yahya di sini. Jadi lebih banyak mengisahkan tentang pendirian Robitoh Alawiyah dengan Al-Irsyad yang ingin menjelaskan tentang siapa orang Yaman ini. Sehingga Al-Irsyad sama mungkin kayak sekarang Ahmad Sukarti dulu itu sama dengan Kiai Imaduddin sekarang. Karena beliau adalah seorang ulama, Ahmad Sukarti itu kata dia ini mustahil. Saya ngerti seorang Sayyid yang syarif, yang Sayyid yang duriat yang benar gitu kan tadi. Itulah perseteruan ya. Ya kalau hari ini barangkali Al-Irsyad terkadang kelompok Anies Baswedan dan teman-teman itu bersatu dengan Habib Rizik ya kepentingan. Tapi di lain sisi sahabat itu sebetulnya gontok-gontokan. Karena dari awal sendiri yang satu adalah Robitoh Alawiyah, yang satu Al-Irsyad tadi semua ya. Sementara mereka nggak ngerti kayak Anies Baswedan dengan Habib Rizik sekarang. Padahal dulu sebetulnya di awal itu adanya mereka berdiri itu akibat yang satu tidak mau mengakui yang lain tadi semua. Enak saja lu, aku ngaku Sayyid apa semua. Nah ini, nah itulah ya. Jadi sebetulnya ekonomi karena dikisahkan di sini Yaman gitu kan. Apalagi Yaman Selatan nanti menjadi negara komunis kan tadi semua. Maka itulah makanya menjadi cikal bakal antara 1948 ada Musso, ada apa semua, ada Aidit apa semua itulah ya. Jadi negara-negara komunis sama kayak di dulu RRT, kemudian juga Soviet, kemudian juga termasuk juga Fidel Castro di Kuba dan lain semua. Ada negara-negara yang memang Vietnam kan tadi semua ya. Yang minim tadi semua. Jadi semuanya dasarnya adalah ekonomi. Belanda datang ke sini karena ekonomi. Kemudian juga orang-orang Yaman ini datang ke sini karena ekonomi. Nah, tapi mereka saling membutuhkan. Timbullah simbiosis mutualisme di antara mereka. Saling membutuhkan. Itu kan tadi. Yang satu ingin dilindungi karena Belanda menjadi pemerintahan yang sah di sini. Itulah makanya kenapa kisah Habib Utsman bin Yahya begitu ngotot mempertahankan
sampai akhirnya harus berseberangan dengan Hadratus Hasyim Asy'ari. Yang satu menegakkan resolusi jihad, yang satu malah sebaliknya. Beliau mendapatkan pergi ke Belanda, mendapatkan penghargaan salib yang berkepala singa ya. Nah, inilah masalah kepentingan sebetulnya tadi ya. Akhirnya Belanda memanfaatkan mereka, mereka memanfaatkan Belanda. Nah, inilah 3 kali negosiasi selama pemerintahan Belanda ini, mereka untuk diakui sebagai kesayidannya itu tadi semua. Tetapi yang jadi masalah adalah pada saat orang yang tadinya yang disebut masakin, yang tadi lebih banyak jumlahnya 20.000 sampai kemudian menyusul 40.000, mereka pun sama ini kasih gelar Sayyid pada Belanda tadi semua. Sampai di rumahnya dipasang plang. Ini saya keluarga Sayyid, keluarga Sayyid, keluarga Sayyid gitu kan tadi. Ini. Jadi kayak mungkin sekarang mau kasih BLT itu kasih tanda tadi semua. Tadi semua ya. Jadi makanya kalau kita bicara tentang Habib mereka di antara 1900 sampai kemerdekaan, sebetulnya siapa ulamanya saat itu? Karena mereka hanya mikirnya duit, mikirnya ekonomi. Bahkan mereka nyata-nyata di sini adalah dibenci oleh, bahkan mereka maaf sebagian di sini ya disebutkan, bukan saya yang mengatakan bahwa mereka itu dalam buku Sinabela menggambarkan cara memeras orang Arab Yaman ini adalah lebih jahat daripada orang Cina di Tionghoa. Dikatakan berpendapat bahwa lintah darat dari Arab Yaman ini lebih berbahaya dari lintah darat Tionghoa saat itu. Jadi istilah panggilan dasar si Arab, nah itu kepada Arab Yaman, itu maksudnya licik, penipu gitu kan tadi semua ya. Maaf nih saya bukan memperkeruh, tapi ini apa yang ditulis oleh siapa Hub de Jong dalam mencari identitas orang Arab Hadromi di Indonesia 1900 sampai 150 tadi semua ya. Ya mudah-mudahan ya jadi jangan aneh kalau hari ini mereka ngotot status quo-nya, karena memang dari dulu begitu tadi semua ya. Jadi maka kata saya nggak usah ribut, nggak usah apa tadi semua, nggak usah kita terpancing dengan provokasi Habib Rizik dan yang lain-lain. Tetap bahwa kita harus berpegang kebenaran adalah kebenaran. Dan apalagi sekarang sudah lebih bahayanya apa? Karena mereka sudah pengklaiman bahkan termasuk Habib Lutfi bin Yahya sudah merampok Jatman. Itu jelas-jelas adalah sudah semakin nyata bahwa mereka itu bahaya tadi semua ya. Bahkan sekarang Jatman sudah mendapatkan SK Menhumkam tadi semua. Itu menunjukkan bahwa tanpa sepengetahuan PBNU jelas bahwa mereka ini ingin menguasai semua lini, menguasai PBNU. Sekarang ada 10 habaib di sana, menguasai Jatman. Habib Lutfi sudah membuat landasan hukum tadi semua ya. Walaupun sebenarnya kalau saya lihat tujuan Rizik Syihab, Habib Lutfi masing-masing punya tujuan dari semua. Semuanya. Robito Alawiyah, maka tadi Robito Alawiyah juga kayak kambing conge aja. Waktu Guru Gembul nanya, itu gimana Rizik Syihab? Ya dia bilang saya hanya memberikan kalau bahasa mobil mah saya hanya memberikan BPKB. Tapi mobil itu ternyata bodong, ya urusan dia gitu kan tadi. Ternyata mobilnya nabrak-nabrak, ya urusan dia, saya nggak tahu gitu kan. Mungkin pikiran Guru Gembul saat itu bahwa Robito Alawiyah itu organisasi yang terorganisir, semuanya terkontrol, dan mereka itu hanya lepas buku nasab, bahkan lebih cenderung adalah membisniskan, menjual belikan nasab tadi semua ya. Jadi semakin jelaslah kepada kita, makanya buat sahabat-sahabat yang sudah yakin dengan pendiriannya, percayalah tadi semua. Dan sekarang ulama-ulama sudah mulai bermunculan yang hebat-hebat makin banyak tadi semua ya, kayak Marzuki, kayak siapa, bukan Gus Muwafiq juga sekarang udah mulai gencar. Insya Allah sekarang bahkan maaf ya, belum lama sholat Jumat di Cibubur itu juga hebat itu. Cuma sayang kita lagi khotib masa ngerekam. Tadinya kata Abah, waduh karena saya safar nih saya batalkan aja kali ini. Saya dengar hebat itu. Itu harusnya tadi khotib sudah menjelaskan. Karena kalau dia bilang ini kebatilan, kalau seandainya tidak saya jelaskan, maka masyarakat saya adalah dosa. Saya bertanggung jawab kepada kalian mustamim masjid ini. Wah luar biasa kata saya ini, luar biasa. Berarti masjid besar tuh di Cibubur. Ya harusnya tadi juga dari kalangan hadirin juga sudah mulai karena apa? Karena kalau tidak diberikan penjelasan dari kita sekarang, karena masyarakat kita ini tidak jarang membaca, jarang mendengar ini, dan mereka hanya taklid buta, ya itulah yang terjadi. Abah sudah jelaskan tentang kehancuran Mesir, kehancuran Afrika adalah seperti itu ya. Nah, kalau menurut Abah sekarang ini sudah hampir pada titik kulminasinya sekarang ini, karena mereka sudah mengambil alih Jatman, kemudian
kemudian sudah menduduki Nahdlatul. Cuma kalau saya pribadi, saya tidak setuju dengan MLB ya, tadi secara pribadi, karena kalau di Nahdlatul Ulama sudah dimulai dengan cara yang demikian, yang dikhawatirkan adalah nanti akan menjadikan budaya setiap nggak cocok out, setiap nggak cocok, itu bukan budaya Islam. Jadi kalau menurut saya, kecuali KLB untuk Jatman, karena memang secara ini Habib Lutfi bin Yahya itu sudah selesai sebetulnya dari tahun 2023 sudah, sekarang ini demosioner keadaannya. Jadi sebetulnya PBNU harus mengambil alih itu tadi semua. Tadi walaupun silakan Habib Lutfi, berarti nanti akan ada dua Jatman. Toh dulu juga ada Jatman, ada Jatmi kan tadi semua ya. Dan kalau menurut saya Kiai Halwani adalah orang yang paling mumpuni, yang paling ngerti sejarah ya tadi semua. Saya setuju kalau beliau yang akan menjadi ketua Jatman. Insya Allah Jatman ini akan kembali lurus tadi semua sesuai pada perjalanannya. Karena Kiai Halwani adalah adalah pengurus, adalah pelaku, adalah pengamal, insya Allah akan lebih. Tidak ada kepentingan lain-lain tadi semua ya. Tapi kalau yang sekarang kan, wah terlalu banyak kepentingannya ya. Itu saja barangkali ya, sahabat. Ini saya baru satu bab membahas tentang buku Mencari Identitas Orang Arab Hadromi di Indonesia ya, karangan Huub de Jong, seorang penulis Belanda. Saya kalau penulis Belanda itu percaya. Kenapa? Saya nggak percaya dari kitab-kitab Robito Alawiyah, karena jelas jeruk makan jeruk. Saya juga nggak mau terlalu dengar kitab orang-orang yang dari awal sudah benci kepada Habib. Saya juga nggak mau gitu kan tadi. Itu tapi kecuali dari kitab-kitab yang kita tahu adalah kitab itu adalah mutabaroh Tetapi saya untuk penyeimbang adalah selalu menggunakan kitab-kitab eksternal dari buku-buku ya tentang sejarah mereka, dari yang saya dapat dari Harvard University, dari mana ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa siapa sebetulnya mereka dari dahulu gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan masyarakat Indonesia semakin cerdas dari semua. Ayolah kita pola pikirnya kita rubah. Sesungguhnya tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah. Syaratnya adalah ikutlah Rasulullah, jangan ikut Habib tadi semua ya. Itu saja, mudah-mudahan semoga semuanya diberikan kemudahan, keberkahan, sehat tadi semua, dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.